Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas masalah banyak yang khawatir tentang PCP itu bisa meledak ya. Ini kita jelaskan dengan sepengetahuan dari saya sendiri ya. Ini untuk kebanyakan itu untuk PCP yang meledak itu banyak berita-beritanya ya yang meledak. Itu kebanyakan itu bukan dari bahan ya. Ya ada sedikit-sedikit dari bahan. Tapi kebanyakan dari konstruksi. Ini kita jelaskan untuk penyebabnya ya, penyebab biasanya PCP itu meledak ya. Kita mulai dari tabung dulu. Yang sering itu kan pada bagian tabung. Oke, ini ya. Ini biasanya tabung kalau bocor itu memang udah sering ya terjadi meledak. Itu kita harus perhatikan benar-benar dari umur ya, karena dari umur dan dari merek ya. Jangan asal pilih murah ya. Kita cari yang terbaik. Kalau menurut saya untuk tabung bocor kita cari yang terbaik untuk keamanan kita sendiri ya. Dan biasanya ini dural itu untuk kekuatan itu ada waktunya ya. Jadi kita harus pastikan kalau udah waktunya kita ganti aja ya, kita buang aja ini ya. Dan kedua, dari tabung bocor itu biasanya pada bagian drat ya. Cek bagian drat ini apakah masih layak apa enggak ya. Soalnya kadang ada juga yang udah koplak. Kita harus pastikan benar-benar ya untuk keamanan dan kenyamanan kita sendiri. Ini yang kedua, dari tabung pipa yang berbahan dural. Nah, biasanya ini masalah meledaknya juga bukan dari sini ya, tapi dari sini, dari ujung sini. Nah, itu sama ya, masalahnya ada pada konstruksi, pada drat kita ya. Nah, yang sering kejadian di tabung pipa dural itu drat itu memang udah rusak ya, udah selek ya, tapi biasanya dipaksakan sama bengkel atau sama yang punya ya. Apabila kita menemui drat yang udah rusak, udah koplak, itu mending kita jangan pasang, kita potong, kita kasih ulir lagi, kita drat lagi, perbarui dratnya ya. Jadi jangan asal-asalan, apalagi kalau dikencangkan pakai solatif itu ya nggak bagus ya. Nanti kedepannya itu bisa membahayakan nyawa kita sendiri. Ini kan masalahnya itu nyawa ya taruhannya. Ini dari tabung pipa yang masalahnya seperti itu biasanya. Jarang soalnya kalau meledak dari samping itu jarang. Paling pada konstruksi. Tuh ya. Yang kedua, untuk pipa monel sih saya rasa belum ada kejadian ya. Karena pipa monel udah terjamin ya safety-nya, karena biasanya modelnya pen juga, terus banyak juga ya pengancing-pengancingnya. Nah, yang kedua kuningan. Yang sering terjadi ledakan itu pada PCP gejruk ya. PCP gejruk itu yang biasanya yang pengeluaran lama ya. Jadi yang versi dulu lah, gejruk versi dulu. Biasanya itu untuk konstruksi memang saya akui itu banyak yang kurang presisi ya, kurang kuat. Itu yang pertama diperhatikan itu dalam bagian baut penahan rumah valve belakang ya. Gejruk-gejruk zaman dulu itu biasanya cuma 2 baut ya. Nah, itu yang perlu dicek, diwaspadai ya. Dan jangan sampai
membahayakan diri kita ya. Kita cek dulu benar-benar konstruksinya gimana untuk bagian belakang dan depan. Ini kalau misalkan ini ada 2 baut, kita tambahin aja ya, samping kanan kiri 2 lagi, atau bagian atas 1, 4, 5 bahkan, itu lebih safety lagi, lebih aman ya. Dan yang kedua, dari bagian, biasanya kalau gejruk itu di bagian pompa ya, itu yang pecah biasanya. Itu karena mungkin karena umur juga ya, karena terlalu lama mungkin di gejruk itu. Yang rata-rata yang pecah itu yang gejruk manual ya, tanpa mini coupler. Jadi kan pengisian harus digejruk, otomatis kan kena getaran ya. Jadi lama kelamaan juga udah, karena ada lubang, ada patrian, terus juga sering kena panas ya, karena bikin gejruk kan berarti kanan kiri panas, dipanaskan pipa, itu bisa mengakibatkan pipa itu retak ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai dengan PSFP gejruk itu sendiri. Terus kalau sudah dirasa konstruksinya aman kiri kanan, oke lah, kita main safety aja ya. Untuk PSFP gejruk itu ikut pengrajin aja ya yang utama ya. Bila pengrajin itu menyarankan di 2500, kita main aman aja, ngikut aja, jangan berlebihan ya untuk pengisian PSFP gejruk. Soalnya kan ada pipa di sini. Nah, beda dengan PSFP full ya, cuman ada penutup depan dan belakang, itu lebih aman. PSFP Jawa yang non gejruk ya, yang full, PSFP full itu lebih aman. Tapi juga dengan konstruksinya harus diperhatikan ya. Kalau untuk itu, untuk keamanan kita sendiri ya. Oke. Terus ya pada dasarnya itu kita harus ikut pengrajin ya, karena pengrajin itu yang bisa menentukan tekanannya ya, pressure-nya ya. Jadi apabila pengrajin merekomendasikan untuk ke 27, kita main 25 aja, itu cukup. 27 ya nggak apa-apa sih, cuman ya kita lihat umur senapan kita dulu. Oke, demikian penjelasannya ya, mudah-mudahan dimengerti ya. Dan juga harus waspada terus ya, karena termasuknya dalam senapan tekanan tinggi adalah bom yang mematikan ya. Jadi untuk penggunaan kesafetyan itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada korban lagi ya, dan mudah-mudahan ya jangan ya. Oke, cukup sekian ya, mudah-mudahan konten saya bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi ya, sedikit pengetahuan dari saya ya. Mudah-mudahan dengan kita cek kesafetyan pada unit kita bisa memastikan keamanannya ya. Oke, terima kasih juga untuk yang selalu mendukung channel Zero Spot ya. Minta doanya biar lebih berkembang dan bisa selalu amanah ya dalam menjalankan garapan-garapannya ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.